Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya Titis Kurniawan, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang makna validitas dan reliabilitas instrumen. Dalam kesempatan ini, kita akan mendiskusikan beberapa hal. Di antaranya, apa itu validitas, apa pengertian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, dan apa saja jenis validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Validitas secara umum bisa didefinisikan sebagai tingkat akurasi. Kalau validitas ini melekat pada kata research, maka validitas ini bermakna tingkat akurasi suatu penelitian dalam menjawab tujuan penelitian. Atau bila melekat pada suatu penelitian eksperimen, maka kata validitas bermakna apa yang dihasilkan dari penelitian tersebut murni dari intervensi yang diberikan selama program penelitian, bukan dari faktor lain di luar intervensi penelitian. Dan bila melekat pada kata instrumen, maka validitas bermakna tingkat keakurasian suatu alat ukur untuk mengukur variabel penelitian. Kemampuan mengukur apa yang seharusnya diukur. Kesemua makna tadi mengarah ke satu istilah umum, yaitu validitas internal suatu penelitian. Di sisi lain, validitas juga dimaknai sebagai konsistenan suatu hasil penelitian atau sering disebut sebagai istilahnya reliabilitas atau validitas eksternal. Penelitian dengan validitas eksternal yang baik bermakna bahwa hasil penelitian tersebut bisa digeneralisir ke sampel atau populasi yang lebih luas. Tingkat representativeness dari sampel yang diambil, atau dengan kata lain, hasilnya akan cenderung konsisten sama saat diukur di populasi yang relatif sama di tempat dan waktu yang berbeda. Secara singkat, suatu penelitian dianggap valid bila hasil penelitian akurat atau menjawab tujuan penelitian dan konsisten dari waktu yang berbeda di tempat yang berbeda. Hasil penelitian yang valid dan reliable tersebut akan sangat dipengaruhi oleh kehandalan alat ukur yang digunakan dalam penelitian. Kita lanjutkan bahasan kita terkait dengan instrumen validity. Sebagaimana kita bahas sebelumnya, instrumen validity adalah kehandalan atau kemampuan suatu alat ukur untuk secara akurat mengukur variabel yang ditelitinya. Secara umum, validitas instrumen meliputi beberapa jenis, di antaranya content validity, phase validity, dan construct validity. Apa itu content validity? Content validity adalah tingkat relevansi dan ketepatan suatu alat ukur dilihat dari aspek teori atau konsep yang mendasari. Pengembangan alat ukur biasanya dimulai dari mendefinisikan variabel berdasarkan konsep dan teori tertentu, dan apa definisinya, apa saja domain-domainnya, apa komponen-komponen pentingnya, dan bagaimana hubungan antar komponen di dalam variabel tersebut, dan seterusnya. Content validity dilakukan dengan cara menyerahkan alat ukur yang sudah dikembangkan kepada expert panel, beberapa orang yang dianggap ahli dalam bidang yang terkait dengan variabel penelitian tersebut. Pengembangan alat ukur akan meminta expert panel menilai tingkat relevansi dan ketepatan item-item pertanyaan terhadap konsep dan teori yang akan diukur. Ketepatan pernyataan dalam alat ukur mempresentasikan variabel, apakah mempresentasikan variabel penelitian dari konsep dan teori yang mendasarinya. Kapan content validity test ini dilakukan? Tepatnya dilakukan bila alat ukur ini baru dikembangkan. Kesimpulan akhir dari content validity test adalah dinyatakan dalam bentuk agreement atau kesepakatan para expert yang dilibatkan terkait skor penilaian mereka terhadap suatu item pernyataan. Ada dua parameter, yaitu content validity ratio yang merupakan jumlah expert yang menyatakan relevan dan esensial dibagi jumlah keseluruhan expert. Adapun parameter lainnya adalah content validity index yang merupakan rata keseluruhan CVR dari seluruh item pernyataan dibagi jumlah expert yang dilibatkan. Dalam tabel tertera jumlah expert yang dilibatkan dan nilai agreement minimal yang dianjurkan. Bila dinilai valid, maka alat ukur bisa digunakan dan atau dilanjutkan ke uji selanjutnya. Sebaliknya, bila dinilai tidak valid, maka perlu direvisi kontennya sesuai dengan skor yang diberikan oleh para expert. Validity yang kedua adalah phase validity atau menilai kehandalan suatu alat ukur dari aspek relevansi dan ketepatan secara superficial. Sekilas saja, uji phase validity biasanya dilakukan dengan cara yang sama dengan uji content validity, yaitu mengirimkan alat ukur yang sudah dikembangkan ke expert untuk dicek kehandalannya, namun tidak sampai memberikan skor terhadap masing-masing item. Cukup menilainya secara superficial, valid atau tidak.
bisa juga diberikan kepada calon responden untuk menguji seberapa paham calon responden terhadap item-item pertanyaan yang ada di dalam instrumen. Uji ini disarankan dilakukan untuk alat ukur yang baru atau alat ukur yang sudah baku, namun diaplikasikan di setting atau bahasa yang berbeda. Hasil uji ini dinyatakan dengan statement judgment dari expert yang menyatakan bahwa alat ukur ini relevan dan tepat untuk mengukur variabel penelitian, atau pernyataan calon responden bahwa alat ukur tersebut dapat dipahami atau tidaknya. Jika kesimpulannya valid, maka alat ukur ini bisa langsung digunakan atau lanjut ke uji selanjutnya. Dan sebaliknya, bila kesimpulan tidak valid, maka alat ukur perlu direvisi berdasarkan saran dari expert ataupun calon responden yang akan dilibatkan dalam penelitian nanti. Kemudian, beberapa jumlah expert atau calon responden yang dilibatkan, baiknya lebih dari 1, bisa 3, 5, atau 7, sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan uji alat ukur mengambil keputusan. Misal dari 3 expert yang diminta pendapat, 2 menyatakan valid dan 1 menyatakan tidak, maka bisa diambil kesimpulan bahwa instrumen tersebut bisa dinyatakan valid. Begitu juga dengan responden, kalau dari 5 responden yang dilibatkan, 3 menyatakan valid dan 2 menyatakan tidak dipahami, maka kesimpulannya bahwa alat ukur tersebut bisa dipahami. Validitas yang berikutnya adalah validitas konstruk, yaitu kehandalan suatu alat ukur dinilai dari akurasi alat ukur tersebut dalam mengukur variabel penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kesimpulan analisis statistik. Hubungan antar item dalam suatu alat ukur dengan total skornya. Idealnya, item-item pernyataan atau pernyataan dalam suatu alat ukur harusnya mempresentasikan domain atau variabel yang diukur. Dalam bahasa statistik, item-item tersebut memiliki hubungan yang erat atau dengan pengukuran Pearson Product Moment, hubungannya kuat dengan total skornya atau total skor keseluruhan variabel. Semakin kuat hubungan suatu item dengan total skornya, maka akan semakin valid item tersebut. Dan dengan kata lain, hasil uji ini akan dilihat per item pernyataan atau pertanyaan dalam alat ukur dan dinyatakan sebagai R berada dalam rentang sekian sampai sekian. Dan apakah R tersebut lebih besar atau lebih kecil dari R tabel untuk jumlah responden tertentu. Bila R hitung lebih besar dari R tabel, maka item tersebut disebut valid dan sebaliknya. Bila analisis dilakukan menggunakan SPSS, peneliti bisa juga melihat nilai signifikansi hubungan antar item dengan total skornya. Bila signifikansi kurang dari 0,5, maka item tersebut disebut valid. Kapan uji konstruk validity dilakukan? Uji ini dianjurkan untuk alat ukur yang mengukur variabel yang sifatnya abstrak, tidak bisa diukur secara langsung atau objektif seperti motivasi, sikap, perilaku, pengetahuan, dan seterusnya. Lalu caranya bagaimana? Alat ukur tersebut dikirim kepada sejumlah calon responden atau sebagian dari responden, dan data yang terkumpul dari para responden tersebut kemudian dianalisis secara statistik untuk melihat hubungan antar item pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner dengan total skor keseluruhan item tersebut dalam setiap domain ataupun keseluruhan item di dalam kuesioner. Hasil analisis dilihat dari nilai R hitung dan atau signifikansi sebagaimana disebutkan sebelumnya. Terkait reliabilitas atau reliability adalah kehandalan alat ukur untuk menunjukkan kekonsistenan hasil ukur. Setidaknya ada 3 jenis konsistensi, yaitu internal konsistensi, test retest reliability, dan inter-rater reliability. Internal konsistensi menilai kekonsistenan suatu alat ukur berdasarkan tingkat korelasi antar item dalam suatu domain atau keseluruhan kuesioner. Dengan kata lain, uji ini pengen melihat apakah item pertanyaan dalam suatu kuesioner secara konsisten mengukur konstruk suatu domain atau variabel penelitian yang sama. Internal konsistensi dinyatakan dengan nilai Cronbach alpha, di mana nilai Cronbach alpha lebih dari 0,8 mengindikasikan bahwa alat ukur tersebut reliable. Cara mengeceknya biasanya dilakukan bersamaan dengan analisis konstruk validity. Bedanya saat analisis reliability, total score tidak diikutkan dalam analisis, karena dalam analisis reliability yang dilihat hubungan antar item saja, tidak antar item dengan total skornya. Konsistensi yang kedua adalah test retest reliability, yaitu kehandalan alat ukur yang dilihat dari konsistensinya menghasilkan hasil ukur meski pengukuran dilakukan pada waktu yang berbeda. Dengan kata lain, hasil pengukuran alat ukur ini akan relatif sama bila pengukurannya dilakukan secara berulang.
Caranya adalah dengan melakukan analisis korelasi Pearson Product Moment antara hasil pengukuran rata total skornya dari pengumpulan data yang pertama dengan hasil pengukuran atau rata skor dari pengumpulan data yang berikutnya. Semakin besar nilai R atau mendekati 1, maka semakin sama atau konsisten atau reliable alat ukur tersebut. Nilai R lebih dari 0,8 dinyatakan sebagai acceptable reliability. Nah, reliabilitas yang ketiga yaitu inter-rater reliability, merupakan kehandalan suatu alat ukur dari aspek kekonsistensian menghasilkan hasil ukur yang sama meskipun petugas pengukurannya berbeda. Secara prosedur relatif sama dengan tes retest, namun yang berbeda bukan waktu pengambilan datanya, namun yang berbeda adalah orang yang mengumpulkan datanya. Semakin sama hasil ukur, maka akan semakin reliable suatu alat ukur. Dinyatakan sebagai koefisien kappa atau derajat agreement antar pengukur atau pengumpul data. Di tabel tampak bahwa nilai koefisien kappa lebih dari 0,8 mengindikasikan bahwa alat ukur tersebut memiliki inter-rater yang hampir sempurna. Maknanya, kesamaan atau kekonsistenan keajegan hasil ukur antar pengukur lebih dari 80%. Uji konsistensi ini penting dilakukan pada penelitian yang menggunakan asisten peneliti sebagai petugas pengumpul data atau data kolektor. Koefisien kappa juga mengindikasikan bahwa kesemua data kolektor memiliki pemahaman dan kemampuan yang relatif sama dalam menjalankan prosedur pengumpulan data. Demikian pemaparan penjelasan tentang makna validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lainnya. Terima kasih.